'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Let me introduce myself. My name is Nabila Eka Faradewi with student ID number 254110033. I'm from class management 25B. Today, I'll be discussing a topic in macroeconomics. Enjoy the video guys! Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang sangat penting karena membahas kondisi perekonomian secara menyeluruh. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana suatu negara mengelola pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara agregat atau keseluruhan dalam suatu negara. Berbeda dengan ekonomi mikro yang hanya berfokus pada individu atau perusahaan. Ekonomi makro ini membahas variabel besar seperti pendapatan nasional, tingkat inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi. Dengan mempelajari ekonomi makro, kita dapat memahami bagaimana kondisi ekonomi suatu negara berjalan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya secara luas. Baik teman-teman, selanjutnya ada tujuan utama ekonomi makro. Tujuan utama ekonomi makro adalah menciptakan kondisi perekonomian yang stabil dan sejahtera. Hal ini mencakup beberapa aspek penting, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar produksi barang dan jasa terus berkembang, menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali, mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dalam perdagangan internasional. Dengan tercapainya tujuan tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro ini meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Di antaranya adalah pendapatan nasional sebagai indikator kinerja ekonomi, inflasi yang menunjukkan kenaikan harga secara umum, pengangguran yang berkaitan dengan tenaga kerja, kebijakan fiskal dan moneter sebagai alat pengendali ekonomi, perdagangan internasional yang mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara. Semua aspek ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Baik, selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional sering diukur dengan menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi berdasarkan output. Yang kedua, pendekatan pendapatan berdasarkan pendapatan yang diterima. Dan yang ketiga, ada pendapatan pengeluaran berdasarkan total belanja. Pendapatan nasional digunakan untuk menilai tingkat kemakmuran suatu negara. Baik teman-teman, selanjutnya ada inflasi. Apa sih inflasi itu? Mari kita bahas. Inflasi adalah kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat berdampak besar terhadap daya beli masyarakat. Jenis-jenis inflasi meliputi inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan yang terakhir adalah hiperinflasi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya di sini adalah pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan.
Tingkat pengangguran menjadi indikator penting dalam ekonomi makro. Adapun jenis-jenis pengangguran. Jenis yang pertama adalah pengangguran friksional atau sementara. Lalu yang kedua ada pengangguran struktural atau perubahan struktural ekonomi. Lalu yang ketiga ada pengangguran siklis atau akibat krisis ekonomi. Pengangguran musiman dan tingginya pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatnya kemiskinan bagi masyarakat. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dari kenaikan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan dalam kegiatan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi, fiskal dan moneter. Dalam ekonomi makro, pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur perekonomian. Yang kedua ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Kedua kebijakan ini digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi masalah seperti inflasi dan maraknya pengangguran. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Tentang apa sih ilmu ekonomi makro itu? Kesimpulannya adalah ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan dengan fokus pada variabel besar seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Pemahaman terhadap ekonomi makro sangat penting karena dapat membantu dalam pengambilan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan kebijakan yang baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.